Oh, kiri sini. Jadi baru kanan samping rumah sakit ada tenda juga di sana. Oh iya, makasih nih. Wait. Nah sekarang kita sudah sampai di Siloam Hospital. Kita lagi menuju ke tempat rapid test. Katanya sih tadi rapid testnya itu drive thru ya yang. Jadi kita nggak usah turun ke rumah sakitnya, maksudnya nggak usah masuk ke dalam rumah sakit. Jadi kita cukup di dalam mobil. Tapi aku di mana ya? Tadi katanya kata security-nya ada tenda gitu. Mungkin di sini katanya drive thru. Tadi drive thru, tapi kita disuruh turun. Gimana ya? Oke, di sana. Banyak orang di sana. Tapi tetap kita harus pakai masker dan social distancing. Tapi orang-orang di sana nggak social distancing, lihat tuh. Mereka duduk berdekat-dekatan. Di Siloam ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kamu turun tanyain dulu. Aku tunggu di sini ya. Suami aku mau turun dulu tanyain. Di sana, tuh di sana. Nah, sebenarnya waktu kemarin tuh aku udah telepon ke itu kan ke Siloamnya. Nah, terus mereka bilang tesnya itu drive thru, nggak usah turun dari mobil. Ternyata pas kita udah sampai sini harus turun dari mobil dan ada antrian di sana. Mana ya? Mudah-mudahan sih dipermudah ya, karena aku udah booking tiket pesawatnya besok pagi jam 8. Kita lihat info dari suamiku apa. Apa katanya? KTP-nya sini buat gratis, nanti dipanggil katanya giliran. Oh, antriannya masih lama? Nggak tahu. Kita nggak apa-apa tunggu di sini. Oke, aku mau ambil KTP dulu. Nggak ada duitnya. Surat dari kelurahan nggak usah? Coba aja, Bos. Maaf. Coba aja dibawain. Tuh kan. Oke, jadi tadi suami aku udah tanya ke security gitu. Nah, harus ada KTP supaya kita registrasi, tapi mungkin regis dari situ, terus kita tunggu di mobil, nanti tinggal dipanggil. Kalau udah dipanggil, kita turun ke sana. Ya, kita tunggu info selanjutnya. Ya, suami aku malah duduk di luar. Ya udah kalau gitu, nanti aku akan infoin lagi ke kalian gimana selanjutnya. Oke? Jangan kemana-mana, tetap tontonin sampai habis supaya kalian tahu informasinya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sini kalau ada pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Bye bye, tunggu selanjutnya ya. Mendingan sambil nungguin suami aku yang lagi registrasi dan tunggu info selanjutnya kayak gimana. Di sini aku mau ceritain syarat-syarat yang harus kalian siapkan untuk naik pesawat. Kan kita sebenarnya udah mau masuk new normal gitu kan. Nah, mungkin syarat-syarat ini tuh akan berlaku sampai beberapa hari ke depan, atau mungkin sampai coronavirus yang ada di Indonesia ini rada berkurang ya, mungkin. Karena bener-bener syarat-syaratnya itu bikin pusing dan bikin ribet kalau buat aku dan suami aku. Turun dulu aja ya. Hah? Turun dulu aja. Turun dulu. Yaudah bentar aku nyusul. Bentar kamu naik lagi sama dia. Itu HP kamu bawa. Ntar aku matiin. Nah,
Jadi kemarin tuh aku urus urus yang pertama aku urus surat ke RT RW, minta surat pengantar untuk ke kelurahan. Nah, aku pertama kali nih surat urus ke RT RW, minta surat pengantar ke kelurahan. Nah, di kelurahan aku dikasih surat jalan. Terus aku juga sekalian minta surat domisili domisili sementara aku di Makassar. Jadi aku dapat surat jalan, dapat surat juga domisili. Terus yang ketiga, aku isi surat keterangan sehat yang aku unduh dari SIKM Jakarta. Yang keempat, aku unduh berkas SIKM. Kan SIKM itu surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Tapi kan sebenarnya KTP aku tuh KTP Bogor. Nah, di sini yang aku nggak ngerti karena di websitenya itu nggak ada pilihan keterangan alamat KTP Bogor, adanya tuh cuma alamat KTP DKI Jakarta dan non Jabodetabek. Nggak ada pilihan Bogor atau Tangerang atau apa gitu. Aku jadi bingung, maksudnya aku harus bawa SIKM. Sebenarnya pas aku naik pesawat aku tuh harus bawa SIKM atau enggak, karena kalau aku bawa SIKM nggak ada domisili di KTP aku, pilihan domisili di KTP aku, kan KTP aku Bogor. Tapi aku tetap unduh, maksudnya aku tetap download itunya, berkasnya. Terus aku isi, di situ aku isi nama, alamat, nomor KTP dan lain-lain. Terus aku isi juga data penjamin, karena data penjamin aku itu kepala sekolah di tempat aku kerja. Jadi aku isi data penjaminnya dia, ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada nomor KTP-nya, terus alamat lengkapnya juga, pokoknya sesuai KTP. Dan data penjamin itu harus ada gitu. Terus ada pas foto 3x4 1 lembar sama materai 6.000. Jadi kalian harus sediain materai 6.000 nya 2. Yang pertama buat di surat keterangan sehat harus ditandatangan materai 6.000. Terus juga yang kedua, surat izin keluar masuk DKI Jakartanya harus ditandatangan materai 6.000 juga. Nah, terus habis gitu kalau misalkan kalian udah urus itu, tadi surat RT RW pengantar, yang kedua surat kelurahan, surat jalan sama surat keterangan domisili. Yang ketiga surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Yang keempat surat keterangan sehat yang ditandatangan materai 6.000. Terus yang kelima ada hasil rapid test. Yang keenam ada KTP kayak gitu kan, memang wajib ya. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat berkas itu semua, insya Allah kalian bisa naik pesawat gitu. Kalian bisa pulang ke tempat tujuan masing-masing. Tapi yang aku baca, setiap bandara itu punya peraturannya masing-masing. Kayak Denpasar beda peraturannya. Terus kayak di mana lagi ya, Palembang beda peraturannya. Jadi setiap bandara itu punya peraturan masing-masing. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian mau pergi atau mau pulang, kalian tuh harus benar-benar cari informasi dan harus benar-benar baca informasinya selengkap-lengkapnya. Terus kalian juga harus cari tahu pesawatnya itu ada atau enggak. Pokoknya harus benar-benar kalian itu teliti, jangan sembarangan, karena khawatir kalian udah beli tiket, udah urus ini itu, kalian nggak jadi pergi. Nah, terus rapid testnya itu berlaku hanya 3 hari. Jadi menurut aku kalian itu harus tes H-1 sebelum keberangkatan kalian. Jadi aku berangkat besok nih tanggal 10 Juni. Nah, hari ini tanggal 9 Juni aku rapid test. Jadi masih berlaku 3 hari ke depan. Kalau misalkan kalian tes misalkan kalian pergi di tanggal 10 nih kayak aku, terus kalian rapid test di tanggal 7, itu nggak bisa. Jadi menurut aku H-1 sebelum kalian pergi, kalian harus rapid test kayak gitu. Nah, sekarang aku mau turun, jadi disamperin lagi sama suami aku karena kebanyakan ngomong. Jadi aku mau turun dulu ke sana, nanti aku kasih info lagi selanjutnya ya. Dadah. 1, 2, 3. Ntar dulu.
1, 2, 3. Yeay gitu. 1, 2, 3. Yeay. Yeay. Suaranya. Kita udah selesai rapid testnya. Terus kita udah ada hasilnya nih. Kasih lihat yang mana hasilnya nih. Tapi kita belum buka ya. Hasilnya kayak gimana? Kita buka bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jatuh. Oke. Di sini ada surat. Ada 2 surat. Ini surat yang pertama. Ini surat yang kedua, surat keterangan. Kita baca. Udah nyati tersebut menunjukkan hasil yang tidak reaktif. Kamu? Sama dong. Sama. Kita sama-sama tidak reaktif. Kelihatan nggak pasti. Nih jadi surat kayak ginian. Nih ya, surat kayak ginian doang. Harganya 350.000 anjir. Tapi menurut aku ini yang paling murah di Siloam ini. Sebelumnya aku cek di klinik Prodia itu harganya 580, gila. 580 mahal banget. Kita dapat 2 surat karena yang surat keterangan ini buat nanti di bandara. Gitu. Terus di sini juga kita dikasih lembar edukasi pasien. Nah, alhamdulillah kita negatif ya, yang berarti kita negatif dari corona. Karena sejujurnya aku mau berangkat gini tuh aku minum mau berangkat gini aku minum imbus. Terus aku juga sering minum teh pakai madu, pakai jeruk ya, yang jeruk lemon gitu diperas pakai madu. Udah deh, doain kita supaya lancar perginya besok. Sekarang kita lapar, mau cari makan dulu. Lapar. Ayo kita makan. Ada yang kelaparan, jadi kita mau cari makan dulu. Segitu aja video dari aku. Nah, aku sekarang udah selesai mau cari makan dulu karena lapar. Dari jam 2 di sini, sekarang udah jam setengah 5. Jam setengah 5 sore. Kelaparan kita. Tadi aku makan jam 10 soalnya di rumah. Oh iya, tadi juga kan pas aku lagi diambil darah gitu kan, lagi dites, aku bilang kan sama suami aku, yang tolong videoin dong gitu. Maksudnya tuh aku mau share. Ih bodoh. Sudah tuh aku mau share ke kalian. Tapi suami aku ditegur sama security. Katanya gak boleh didokumentasiin walaupun untuk pribadi. Ntar aja hasilnya di foto gitu. Jadi sebenarnya videonya ada tapi gak akan aku share karena itu kan melanggar peraturan dari pihak rumah sakit. Nanti aku dituntut gimana, jadi gak akan aku share videonya. Cukup aku simpan aja sendiri buat kenang-kenangan. Karena ini coronavirus ini benar-benar bakal jadi kenang-kenangan kan nantinya di tahun-tahun berikutnya, buat aku ceritain ke anak aku nanti gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau pergi naik pesawat, naik kapal laut, itu wajib banget harus punya syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang udah aku sebutin tadi. Tapi kalian juga harus pinter-pinter searching. Jadi aku cuma mau share aja ke kalian kalau aku tuh gini loh, cara aku pulang dari Makassar ke Jakarta tuh gini gitu ya. Jadi segini aja video dari aku. Nanti aku akan cerita lagi pengalaman aku di bandara saat check-in di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sama pas aku keluar di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini video part 1-nya aja ya. Nanti video part 2-nya aku bikin pas aku udah sampai di Bogor. Insya Allah mudah-mudahan dengan selamat. Nanti aku akan ceritain gimana pengalaman aku saat di bandara. Oke? Buat teman-teman, makasih yang udah nonton, makasih yang udah dengerin aku ngomong.
Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sini. Makasih semuanya. Dadah. Dadah. Oh ya, jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa jaga jarak kalau emang kalian mau keluar rumah. Oke? Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.